Halo Sobat Mogi, ketemu lagi bersama saya Denny Fabila di channel Ethos Indonesia. Sebelum kita mulai, kami mengucapkan selamat tahun baru untuk Sobat Mogi dimanapun Anda berada. Selamat tahun baru 2024, semoga di tahun yang baru ini kita diberikan keberkahan, keberuntungan dan kesehatan untuk kita dan keluarga. Oke, hari ini episode kedua ya. Kita pembahasannya agak sedikit berbeda dari episode pertama. Kalau episode pertama itu kan kita bahas tentang hama rayap ya. Untuk yang kali ini kita akan bahas tentang audit. Nah, untuk Sobat Mogi yang belum menonton atau menyaksikan episode pertamanya tentang rayap, boleh nonton di link di atas ya. Silakan diklik aja linknya. Nah, untuk hari ini kita sudah kedatangan tamu ya. Beliau adalah Regional Auditor dari NSF International. Beliau adalah Bapak Ronald Anugrah Lanu. Selamat datang Pak. Terima kasih Ronald. Pak. Panggilannya saya Ronald. Dipanggil Ronald Pak. Ronald, Ya. Oke. Nah, sedikit saya bacakan Pak profil Bapak ya. Jadi Pak Ronald ini saat ini sebagai Regional Auditor dari NSF International. Kemudian sebelumnya sempat menjadi Lead Auditor Pak ya di BV ya. Ya. Di BV, dan beliau juga sudah memiliki beberapa sertifikat ya. Sertifikat, dan ini sudah internasional sertifikatnya ya. Ada ISO 9001, ISO 22000, lalu tentang FSSC ya Pak ya, dan beberapa sertifikat lainnya. Ya, ini nggak kaleng-kaleng nih Sobat Mogi ya yang kita hadirkan terkait pembahasan kita tentang audit nih Pak ya. Nah, Bapak kan sebagai praktisi ya, praktisi audit. Nah, kita mau berangkat Pak dari, jadi fokus kita hari ini adalah terkait tentang industri makanan. Ya, industri makanan. Jadi gimana sih Pak jenis audit yang biasa dilakukan di industri makanan? Ya, jadi untuk saat ini saya di NSF kita melakukan audit untuk second party dan third party, audit pihak kedua atau pihak ketiga untuk industri makanan. Dan untuk saat ini klien kami juga cukup bervariasi ya, jadi mulai dari hotel, restoran, catering ya, dan juga pabrik-pabrik makanan, Bapak. Dan biasanya kita tuh audit berdasarkan standar yang diminta oleh klien ya Pak, dan juga ada audit GMP, kemudian juga ada audit HACCP dan audit sertifikasi yang lainnya Pak, seperti itu. Oke, mungkin sedikit bisa dijelaskan Pak tentang apa sih itu audit GMP, HACCP tadi, sedikit mungkin beberapa dari Sobat Mogi ada yang belum paham nih Pak. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Jadi untuk mungkin kalau bicara terkait audit GMP atau audit HACCP itu memang itu merupakan bagian daripada audit sertifikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga ya Pak. Jadi untuk menjamin bahwa penerapan GMP atau HACCP yang dilakukan oleh klien yang meminta untuk disertifikasi tersebut sudah sesuai dengan standar yang diminta. Ya, jadi kalau GMP itu memang dia akan lebih kita mengecek basic good manufacturing practices-nya Pak. Dan juga kalau misalkan untuk HACCP itu lebih ke bagaimana pengendalian bahaya melalui penerapan HACCP, yaitu Hazard Analysis Critical Control Point, seperti itu. Berarti ini terkait khusus untuk industri-industri F&B ya, industri makanan ya? Ya, kebanyakan di industri makanan. Situ ya? Betul sekali. Nah, terkait tadi bidang F&B ini Pak, jadi seberapa penting sih Pak? Karena ini kan Ethos Indonesia ini kan adalah perusahaan pest control Pak ya, jasa pengendalian hama. Jadi kalau dari kacamata auditor sendiri, seberapa penting sih peran pest control itu di dalam bidang F&B ini Pak? Iya, sangat penting ya. Jadi pest control itu merupakan salah satu hal yang sangat penting, sangat utama di bidang industri makanan ya. Seperti kita tahu, hama itu kan merupakan bahaya ya atau musuh yang bisa dibilang paling besar ya di industri makanan, karena mereka banyak membawa penyakit atau bisa menyebabkan kerusakan atau mungkin dari sisi estetika ya, apalagi kalau misalkan di restoran tuh sampai terlihat oleh customer ya, kalau misalkan ada hama ya. Jadi ya terkait dengan brand image-nya perusahaan itu sendiri itu, jadi menurut saya sih sangat pentingnya hama itu dikendalikan. Dan untuk jasa pest control itu juga menurut saya juga sangat penting ya Pak, di mana
untuk melakukan pengendalian hama itu kan juga nggak sembarangan ya Pak. Betul. Jadi perlu adanya pengetahuan yang khusus ya, perlu adanya kemampuan yang khusus ya dilakukan oleh orang yang sudah terlatih dan juga sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku ya Pak. Jadi ya nggak bisa sembarangan lah dilakukan oleh orang yang tidak terlatih ataupun tidak memiliki pengetahuan yang spesifik terkait pest control. Jadi bisa dikatakan bahwa memang pest control itu atau pengendalian hama itu memang ya diperlukanlah orang-orang yang sudah benar-benar terlatih ya, Betul. yang sudah tersertifikasi, yang memang ahlinya di bidangnya. Gitu. Salah satunya adalah Ethos Indonesia yang memang ahli sudah sejak lama ya fokus di pest control gitu ya. Nah, jadi terkait tadi pengendalian hama di F&B ya, di bidang F&B. Terus kan tadi juga ada Bapak sebutkan di awal tuh ada GMP ya. Nah, seberapa penting sih sebenarnya penerapan GMP ya di di bidang manufaktur atau di bisnis F&B itu Pak? Iya, GMP jadi itu. penerapan GMP itu memang juga bisa dibilang satu dasar ya Pak untuk ketika kita mau menghasilkan makanan yang aman. Ya, tanpa ada penerapan GMP yang baik, target keamanan makanan itu tentu akan sulit dicapai ya. Jadi dan salah satunya ini juga terkait dengan pengendalian hama nantinya. Karena kalau misalkan contohnya seperti lantai di area produksinya mungkin bolong-bolong ya atau banyak retakan di dinding contohnya ya, ataupun plafonnya juga tidak tertutup dengan baik ya, ataupun misalkan program kebersihannya itu tidak maksimal ya, tentu hal-hal ini akan bisa menjadi akses untuk hama ataupun mengundang hama Pak dari luar untuk datang masuk ke dalam ke area produksi ataupun area gudang seperti itu. Nah, kalau dalam GMP itu sendiri Pak, apa saja sih yang dinilai Pak sebetulnya? Ya, jadi tadi mulai dari bangunannya ya Pak, jadi terkait kondisi lantainya ya, kemudian dinding, kemudian plafon ya Pak, kemudian juga terkait kebersihan areanya ya, kemudian juga kondisi peralatan yang digunakan ya, khususnya bagian-bagian yang kontak dengan makanan itu kan harus bersih ya, harus bersih dan tidak ada retakan. Kemudian juga dari program-program pelatihan ya, itu kan juga masuk dalam GMP supaya setiap orang yang di pabrik itu juga memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mencukupi ya untuk mereka bisa menghasilkan makanan yang aman seperti itu. Bahkan sampai alat yang digunakan itu juga menjadi concern di penilaian dalam penerapan GMP ya, sampai pelatihannya gitu ya. Betul Pak. Jadi memang GMP ini salah satu bagian penting lah ya dalam industri makanan atau F&B Pak ya. Iya, sangat-sangat penting Pak. Oke. Nah, kalau dalam audit sendiri Pak, klausul kan banyak klausul tuh Pak ya. Ada nggak sih Pak klausul terkait pest control Pak? Ya, bisa dibilang untuk pest control ini karena pest control merupakan suatu bagian yang sangat penting ya. Jadi hampir semua, bahkan bisa dibilang semua standar audit untuk keamanan makanan itu pasti ada yang menyinggung terkait pest control Pak. Dan setiap jenis audit apapun pasti ada. Pasti Pak, kalau kita audit ke industri makanan pasti pest control akan menjadi bagian yang akan dicek ya, dan kemudian dan bahkan menjadi poin penilaian yang kritikal ya. Jadi kalau misalkan dari sisi pest controlnya tidak memenuhi, nah itu bisa jadi auditnya nanti akan gagal seperti itu dari sisi pest controlnya. Oke, jadi apapun auditnya maupun itu ISO, GMP tadi ya, HACCP itu klausul terkait pest control pasti ada Pak? Pasti Pak, pasti akan dicek Pak, nggak mungkin akan dilewatkan, apalagi kalau kita ke lapangan gitu ya Pak, pasti auditor tuh akan mengecek gimana sih pengendalian hama yang di area tersebut ya, dan juga nanti dari sisi dokumentasi juga pasti akan direview Pak, apakah sudah memenuhi atau belum, karena sangat pentingnya pest control itu sendiri. Oke. Artinya pest control itu perannya dalam sebuah bisnis F&B ya atau bisnis makanan itu sebetulnya punya peran penting juga Pak ya? Betul Pak. Oke. Terus kemudian Pak, kalau misalkan ketika sedang audit gitu ya, lagi ada audit nih, perlu nggak sih Pak sebenarnya dari pihak si audit ini, audit itu artinya yang di pihak yang di audit ya Pak ya, betul ya? Jadi kalau audit itu lebih kepada
lebih kepada kegiatannya audit. Kalau auditor itu orang yang mengaudit. Jadi kalau audit itu berarti orang yang sedang diaudit. Sedang diaudit, betul ya. Nah, perlu nggak sih Pak si auditi ini mendapat pendampingan dari vendor pest control Pak kalau dalam audit? Kalau dari sisi kami sebagai auditor ya Pak ya, itu sebetulnya tidak mewajibkan ya Pak untuk dari vendor pest control untuk mendampingi. Oh, jadi tidak wajib sebetulnya Pak? Tidak wajib. Nah, tetapi keseringan memang mungkin karena dari auditinya itu istilahnya mungkin mereka data-datanya mereka agak kurang yakin, dalam arti mungkin mereka dokumennya perlu memerlukan bantuan gitu Pak untuk dicarikan. Nah, itu biasanya mereka memanggil pest control dari vendornya untuk datang pada saat audit. Tapi sebenarnya kalau dari sisi auditor sih, kami selagi misalkan dari auditingnya itu bisa menjelaskan, bisa menyiapkan datanya juga dengan baik, sebetulnya tidak wajib dari vendor pest controlnya untuk datang. Seperti itu. Oke, berarti tidak ada kewajiban ya atau keharusan bahwa si vendor pest control itu harus ikut mendampingi dalam sebuah audit gitu Pak ya, baik audit GMP ya, HACCP atau audit ISO gitu, nggak sebenarnya tidak diharuskan atau diwajibkan. Iya. Oke, Bapak ada pengalaman Pak temuan-temuan gitu terkait pest control selama Bapak menjadi praktisi lah di bidang audit ini Pak? Iya, adalah teman-teman pest control baik yang ringan gitu pun ataupun yang berat ya. Tetapi pada dasarnya sih sebetulnya tidak istilahnya tidak sangat signifikan banget gitu ya Pak, tidak loss banget gitu. Ada programnya di situ ya, dari tim vendor pest controlnya juga sudah istilahnya melakukan upaya-upaya penanganan, tetapi memang masih ada temuan ketidaksesuaian seperti itu. Nah, kalau yang dikatakan kalau terkait pest control nih Pak ya, temuan itu kan kita ada dua, kita tahu ya ada dua temuan ya, mayor, minor gitu ya. Nah, biasanya apa Pak? Minor itu temuannya berupa apa? Kalau mayor itu berupa apa? Gitu. Ya, mungkin kalau dari yang berat dulu kali ya Pak ya, dari yang major itu biasanya sih yang pasti terkait hama tikus ya Pak. Terkait hama tikus itu masuk dalam golongan hama berat biasanya, ataupun kecoa ya Pak. Nah, biasanya dua ini yang masuk dalam golongan temuan hama yang berat atau temuan major ya. Nah, mungkin kalau yang minor itu lebih ke seperti semut ya Pak, ataupun misalnya burung ya Pak yang di area luar, di area loading unloading misalnya, seperti itu. Oke. Kalau misalkan kayak temuan bangkai itu termasuk nggak? Bangkai apa nih Pak? Bangkai tikus misalkan? Ada beberapa standar ya Pak, yang dimana kalau misalkan ada temuan bangkai tikus itu bisa dimasukkan di dalam ketidaksesuaian. Tetapi kebanyakan yang dalam kategori berat itu biasanya adalah yang hidup Pak. Jadi kecoa ataupun tikus yang hidup ya, yang berkeliaran, nah itu biasanya dia kategorikan sebagai yang berat ya. Nah, itu kan tadi Bapak katakan yang hidup nih Pak. Nah, kalau misalkan temuannya di trap lem, tikus misalkan di kena lem gitu ya. Artinya kan dia nggak bisa kemana-mana si tikus ini kan. Tapi kondisi masih hidup Pak. Nah, itu masuknya apa Pak? Ini pertanyaannya sangat ini ya. Ya, kalau tadi balik lagi sih sebenarnya tergantung di standar audit yang kita gunakan ya Pak. Jadi ada yang intinya dia kalau masih dalam kondisi hidup, itu akan menjadi temuan yang major ya, walaupun dia istilahnya sudah di dalam perangkap ataupun berkeliaran ya Pak. Tapi kalau misalnya mati, mungkin dia kategorinya tidak minor, major ya, hanya minor aja. Begitu juga dengan kecoa ya Pak. Jadi misalnya yang hidup dia akan masuk sebagai temuan yang major. Tetapi kalau misalnya dia mati ya, itu dia tidak masuk di dalam sebagai temuan major. Oke. Kalau misalkan temuannya itu ada di UV insect gitu ya, lalat, itu kan biasa masuk ke situ perangkapnya. Tapi kan biasa kalau sudah di dalam situ tuh kondisi sudah mati tuh. Nah, itu termasuk temuan kah? Nah, itu sebetulnya kalau di yang biasa kita audit Pak, itu memang masih fokus ke yang berkeliaran. Jadi kalau yang di dalam temuan yang di dalam trap itu ya artinya kan trapnya itu bekerja ya Pak. Dan juga memang salah satunya juga berarti bahwa di situ masih ada aktivitas ya Pak, tetapi sudah ditangkap. Nah, untuk
pengkategorian hama yang di dalam perangkap itu sebetulnya tidak menjadi suatu temuan ya. Jadi hanya yang berkeliaran aja. Nah, itu yang akan kita nilai dan kita masukkan ke dalam standar apakah nanti itu major atau ke minor. Oh, oke. Jadi kalau memang sudah di dalam trap gitu ya, di UV-check kayak lalat gitu contohnya, itu tidak akan menjadi temuan sebetulnya ya? Iya, apalagi seperti lalat seperti yang di UV light trap sih enggak sih Pak. Jadi memang betul-betul adalah hama yang memang berkeliaran di area tersebut ya. Kalau telur nggak termasuk Pak? Telur kecoa? Telur enggak. Telur kecoa nggak termasuk ya? Enggak, jadi hanya kecoa yang sudah jadi kecoa gitu Pak. Kalau kecoanya mati pun enggak ya? Kecoa mati? Kecoa mati enggak. Kecoa mati enggak. Okay. Kecoa mati enggak. Jadi bukan, maksudnya dia tidak menjadi major ya Pak ya. Dia kalau kecoa mati itu dia tidak menjadi major, tetapi dia hanya lebih ke minor aja ya Pak. Minor aja ya. ya. Tapi kalau lalat yang di dalam perangkap itu dia bukan suatu temuan Pak. Seperti bukan suatu ketidaksesuaian seperti itu. Karena biasanya kita di audit itu kita temuan ada dua sebetulnya. Temuan itu ada kesesuaian dan kedua itu ada ketidaksesuaian. Nah, yang ketidaksesuaian ini tadi apakah dia masuk ke major atau masuk ke minor. Oke, baik. Jadi memang hanya hewan-hewan atau hama yang berkeliaran aja yang dianggap sebagai temuan ya. Iya. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam perangkapnya atau dalam kondisi mati itu tidak termasuk ke dalam temuan, apalagi temuan mayor itu nggak termasuk major ya Pak. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan selain hama-hama yang tadi Pak yang kita sebutkan, pernah Bapak sepengalaman Bapak temukan hama lain Pak selain kecoa, tikus gitu? Semut sih paling Pak biasanya semut. Jadi semut itu juga biasanya kita lihat mungkin kalau kayak 1-2 ada muncul ya biasanya kita masukkan sebagai suatu observasi lah ya, tapi bukan suatu ketidaksesuaian major atau minor. Tetapi kalau misalnya sudah aktivitas semut yang istilahnya kalau semut itu kan apa sih entrail gitu Pak? Apa ya betul. Yang istilahnya apa? Beriringan gitu ya. Bergerombol bergerombol. Nah, itu bisa kita masukkan. Tapi biasanya sih dia nggak sampai akan ke major ya. Dia hanya sampai di minor aja. Nah, tetapi kalau misalnya temuan hama itu ada satu sisi lagi yang lain lagi. Kalau dia ditemukan dalam makanan Pak. Maksudnya, nah itu walaupun misalnya semut satu aja di dalam produk, nah itu dia akan bisa menjadi temuan major karena kategorinya dia sudah kontaminasi silang ke produk. Oke, nah berarti termasuk kayak saya nggak tahu cicak itu termasuk hama atau enggak ya. Tapi pernah beberapa yang viral itu temuan ada di makanannya cicak gitu. Nah itu ya sebenarnya kalau biasa saya mereview program pest control, biasa cicak itu akan masuk ke dalam pest sih Pak. Nah, ya jadi kalau temuan cicak di area itu bisa kita masukkan sebagai ketidaksesuaian, ya. Tetapi ya tadi mungkin dia nggak sampai ke major lah, dia ke minor aja untuk temuan terkait cicak ya. Biasanya di resto-resto tuh ya. Kalau di pabrik makanan gitu yang makanan jadi mungkin jarang kelihatan cicak ya. Nah, jadi apa sih Pak sebenarnya yang harus dipersiapkan nih sama si pemilik pabrik gitu ya atau si pemilik resto, dan apa sih yang harus dipersiapkan juga sama si pest control itu sendiri Pak, si vendornya? Iya, dipersiapkan saat audit maksudnya ya Pak ya? Iya, saat mengaudit. Jadi pertama sih dipastikan dokumen-dokumen yang menunjukkan program review pest control itu sudah lengkap ya Pak ya. Jadi mulai biasanya dari kontraknya ya, kemudian juga dokumen pendukung bahan-bahan kimianya yang digunakan, kemudian juga pest visitnya, laporan visitnya ya sesuai dengan kunjungannya gitu laporan kunjungannya, petanya juga ya, biasa itu kan kita verifikasi langsung di lapangan. Selain dokumen-dokumen juga dipersiapkan dari sisi ya pasti kan akan mempersiapkan dari sisi kebersihan di areanya ya Pak, memastikan saat audit kan areanya sudah sesuai lah dengan standar yang diminta seperti itu. Oke. Nah, sepengalaman Bapak juga apa sih Pak yang paling sering Pak? Yang paling sering tadi dari tikus, kecoa gitu ya, atau semut gitu yang paling sering ditemukan di industri makanan atau F&B ini Pak? Yang paling sering dan paling menantang itu adalah kecoa sih Pak sebetulnya. Ini kecoanya kecoa Jerman. Yang kecil kecoa Jerman ya. Kecoa Jerman itu untuk di industri F&B masih lumayan menantang nih Pak, karena
Ya. Banyaklah kita ada case-case di industri yang kita temukan seperti itu, Pak. Oke. Nah, kemudian ini sepengalaman Ethos Pak ya selama berkiprah di dunia pest control gitu ya. Jadi memang ada beberapa dari pelanggan-pelanggan kita gitu ya, klien-klien kita ketika audit itu ada yang nanya berapa temuan hama setiap bulannya gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa berapa temuan hama secara keseluruhan, baik itu yang sudah mati maupun yang di dalam perangkap ataupun yang hidup gitu ya. Tapi ada juga memang auditor yang seperti tadi Bapak sampaikan gitu ya, bahwa dia hanya melihat yang hama yang hanya hidup saja yang berkeliaran di area tersebut, Pak. Nah, tanggapan Bapak seperti gimana, Pak? Iya, jadi kalau misalkan sebenarnya kan untuk tim pest control itu akan datang ke site itu mungkin biasanya ya ada yang programnya memang dia standby ya Pak ya, standby setiap hari, ataupun misalnya yang paling sering kalau kita audit itu ya mungkin dia 1 minggu sekali ataupun 1 bulan 2 kali, istilahnya hampir tidak setiap hari lah. Nah, sebenarnya kalau untuk dari tim pest control dia akan mencatat yang yang tertangkap ya Pak ya, yang tertangkap. Nah, mungkin kalau tadi Bapak sampaikan ada auditor yang mungkin minta untuk dicatat juga yang di luar perangkap gitu ya Pak, maksudnya ya. Sebetulnya memang hal tersebut sebaiknya dilakukan oleh site, oleh yang pabrik atau industri makanannya Pak, untuk mereka bisa meningkatkan awareness mereka terhadap pest itu sendiri. Jadi ketika misalkan ada temuan, misalnya saat mereka bekerja mereka menemukan ada hama, ya sebaiknya itu mereka catat sendiri. Harusnya mereka mempunyai catatan sendiri untuk mencatat misalkan saat mereka bekerja mereka menemukan hama apa gitu ya. Hama apa. Jadi kita biasanya akan meminta untuk dari site itu untuk bisa mencatat secara mandiri juga. Jadi tidak hanya dari pest control, supaya lebih menggambarkan kondisi pengendalian hama di tempat tersebut. Jadi bukan hanya pada saat visit pest control aja dan dicatat yang hanya tertangkap saja seperti itu. Iya. Ya, karena kan ini soal perbedaan pendapat sih sebenarnya ya. Jadi bukan pendapat, pandangan ya, pandangan. Jadi memang ada beberapa auditor yang dia tuh melihatnya memang yang ditemukan maupun yang sudah mati gitu ya. Ada juga memang yang tadi seperti yang Pak Nurul sampaikan bahwa yang dihitung hanya yang berkeliaran atau yang hidup di area tersebut gitu ya. Ini hanya beda pandangan gitu. Tapi sebenarnya sih kalau apa yang Bapak lakukan itu adalah memang auditnya itu melihat hama yang memang hidup atau berkeliaran di area tersebut ya Pak ya? Iya, jadi Pak, kalau aktual saat visit lapangan sih biasanya akan kita lihat yang berkeliaran ya Pak. Tetapi kalau untuk terkait pencatatan sebaiknya itu tidak hanya dari yang dilakukan oleh pest controlnya saja, tapi mereka juga mencatat yang istilahnya yaitu tadi misalnya ada yang mereka berkeliaran nih, mereka harus laporkan juga seperti itu. Oke, nah kemudian ada juga Pak, kalau sepengalaman kami juga Pak ya sebagai jasa pest control, ada juga sebetulnya kan kalau di kita itu kan pas setelah kita melakukan treatment gitu ya Pak ya, pengendalian hama di satu tempat, di pabrik atau itu di resto gitu ya, kita pasti akan melihat juga dari sisi sanitasi dan konstruksinya Pak. Gitu. Jadi apa sih memang yang mengundang hama itu masuk gitu ya. Jadi nah itu biasanya kita akan memberikan itu sebuah rekomendasi kepada si klien kita atau pelanggan kita. Nah, tapi kadang ada beberapa pelanggan sih memang Pak ya, pelanggan yang tidak mengikuti rekomendasi yang kita berikan gitu. Ada juga ya kayak gitu. Tapi banyak sih pelanggan kita yang memang mengikuti rekomendasi itu. Nah, tidak jarang bahwa pelanggan-pelanggan kita yang tidak mengikuti rekomendasi itu ketika audit itu ada temuan gitu Pak ya. Nah, itu kan sebetulnya memang menjadi bagian juga dari audit GMP maupun audit yang lainnya ya Pak ya. Kalau terkait sanitasi dan konstruksi ya Pak ya. Betul. Jadi iya betul sekali Pak. Jadi kita juga akan mereview biasanya dari laporan pest control, laporan visitnya itu
misalkan ada temuan hama ya Pak. It's okay, ada temuan hama, tetapi apa tindak lanjut atau follow up yang dilakukan untuk istilahnya mengontrol hama tersebut. Nah itu biasanya salah satunya kan ada rekomendasi ya Pak yang disampaikan oleh tim pest control. Nah itu kita akan cek juga nih rekomendasi-rekomendasi yang sudah disampaikan apakah betul-betul sudah di follow up atau belum. Kalau tidak di follow up, kemudian plus tadi pada saat aktual kita lihat ternyata memang masih banyak aktivitas hama tersebut, ya pasti itu akan menurut saya menambah ketidakyakinan daripada auditornya Pak. Bahwa ini misalnya areanya resikonya lumayan tinggi terhadap hama, tetapi actionnya sedikit nih atau tidak dilakukan. Nah itu sebaiknya sih rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh pest control yang memang sudah ahlinya ya Pak, yang sudah terampil itu diperhatikan dan juga dilakukan seperti itu Pak. Iya, betul ya. Jadi gitu Sobat Mogi ya, sangat clear nih yang disampaikan Pak Ronald bahwa memang setiap kita melakukan treatment pengendalian hama ya di tempat pelanggan, di area pelanggan kita itu pasti kan tim kita di lapangan itu pasti selalu memberikan rekomendasi ya terkait sanitasi dan konstruksi. Oke, nah Pak Ronald, ini pengalaman kami juga ya Pak ya. Jadi ketika kita sudah melakukan treatment gitu ya dengan baik sesuai dengan SOP kita, dengan instruksi kerja yang kita lakukan gitu ya, itu sudah sesuai semua nih. Cuma kan memang namanya hama itu kan makhluk hidup nih Pak, ya makhluk hidup yang mana mereka juga tidak bisa kita tebak juga kan jalan pikirannya kan, gitu ya. Nah kadang tuh ada memang ketika di satu tempat di area pelanggan kita, kadang ketemu misalkan pas ketika audit ternyata ketemu padahal si pelanggan ini sudah melakukan apa yang kita rekomendasikan gitu ya, sudah mengikuti apa yang direkomendasikan sama kami gitu ya. Nah boleh gak sih ketika itu terjadi, ketika terus ada pertanyaan dari si auditornya gitu ya, boleh gak sih kita sebagai vendor pest control itu berargumen Pak? Oh iya, kalau berargumen tentu saja boleh ya Pak, karena kalau audit itu kan kita pada dasarnya mencari bukti kesesuaian ya Pak ya. Nah jadi kalaupun misalnya memang masih ada temuan hama, ya kita akan balik ke standar, itu akan masuk kemana ya Pak, ke major atau minor. Nah tetapi bukti-bukti yang lain seperti yang tadi disampaikan, misalkan ini programnya ada program pest control dan kemudian dilakukan sesuai dengan frekuensi ya. Kemudian juga mungkin di areanya sebenarnya sudah clean ya. Nah pasti bukti-bukti itu akan juga kita masukkan Pak, akan kita informasikan bahwa oke, misalnya masih ada temuan kecoa ya contohnya, tapi tadi areanya dijaga dengan bersih dan lain-lain. Tentu dari pihak pest control ataupun misalnya auditi sekalipun itu bolehlah pasti Pak berargumen. Kita nggak melarang untuk istilahnya menyampaikan bukti-bukti tersebut. Ya kadang kan suka begitu Pak, kita udah kayaknya udah bener nih semua yang kita lakukan nih gitu ya. Terus sayangnya juga si pelanggan kita sudah ngikutin nih rekomendasi kita, tapi waduh ketemu satu nih. Kan kita juga di satu sisi kita menjaga nama baik perusahaan kita kan. Juga kita nggak enak sama pelanggan juga gitu, sedangkan sedang diaudit gitu kan. Nah kadang kan suka ada di posisi itu tuh kami itu kan. Nah, jadi memang mungkin ya sebenarnya bisa aja kita berargumentasi, tapi memang mungkin didasari ada dasarnya lah ya. Dasarnya ya. Dan pasti auditor itu akan membuka kesempatan ya untuk dari vendor pest control ya ataupun auditi untuk misalkan menyampaikan bukti-bukti yang mungkin mendukung ya Pak ya. Mendukung misalnya ini nanti temuannya arahnya akan masuk kemana. Ya tetapi saya yakin auditor juga pasti akan tetap bekerja based on standar, berdasarkan standar ya, apakah nanti temuannya itu nanti masuk ke dalam poin major ataupun minor seperti itu. Ya intinya sih sebenarnya dari auditor itu sendiri sih apa yang ditemukan itu tidak mengada-ngada ya Pak ya. Oh pasti Pak. Ya kan harus ya kan itu betul-betul menjadi integritas lah ya sebagai seorang auditor kan pasti, gitu. Pasti Pak. Sebenarnya boleh nggak sih Pak auditor itu menyarankan kepada auditinya ya mengenai vendor pest control? Iya, memang dalam audit itu dari kata menyarankan itu sebenarnya tidak boleh Pak. Jadi boleh apa Pak? Tidak boleh menyarankan. Jadi misalkan ya Pak, misalkan ada case temuan hama.
ya udah gitu. Kita juga saya yakin tidak istilahnya menyalahkan dari pihak ke pihak pest controlnya ataupun misalkan ke auditinya. Justru yang kita lihat kan sistemnya, Pak. Udah benar belum nih programnya ya, udah cukup belum atau udah memenuhi. Tetapi kalau misalnya dia setelah itu keluar istilahnya dari auditor, baiknya pakai vendor A aja, gitu. Atau vendor B aja, itu saya rasa sih kurang tepat ya Pak ya. Jadi tidak menyarankan menggunakan vendor-vendor tertentu ya, seperti itu. Itu balik lagi integritas ya Pak. Sebagai seorang auditor yang harus memang berdirinya netral ya. Kalau di sepak bola sebagai wasit lah. Gitu ya. Pak, sepengalaman Bapak nih sebagai auditor berapa tahun ya? Berapa tahun? Ada nggak sih Pak, sedikit aja, nggak perlu disebutin Pak, ada nggak sih Pak perusahaan yang sudah besar, perusahaan sudah besar, F&B khususnya ya, sudah besar tapi ada temuan terkait hama? Iya, secara umum sih kalau saya lihat di Indonesia sudah cukup baik ya Pak. Jadi maksudnya nggak ada yang sampai istilahnya dalam tanda kutip parah banget gitu loh Pak. Jadi tetapi ya adalah, tetapi mungkin kalau misalnya untuk yang industri-industri yang sudah besar multinasional ya Pak, itu masih ada tentunya challenge mereka terkait pest control seperti itu. Jadi apakah masih ditemukan? Adalah beberapa case itu masih ditemukan, tetapi enggak yang sampai istilahnya berbahaya sekali, berefek bahaya gitu ya. Betul, enggak sih Pak. Enggak sampai itu. Tapi masih, kalau ditanya masih ada ya masih ada ya. Masih ada lah Pak teman-teman terkait pest itu. Walaupun mereka itu sebetulnya brand besar gitu ya, pabrik yang sudah kayaknya standarnya udah oke banget gitu ya, tapi tetap pasti temuan-temuan kayak gitu tuh pasti ada Pak ya, terkait hama ya Pak ya. Iya, masih ada beberapa yang kita temukan juga Pak. Iya, karena memang hama yang itu tadi yang saya bilang ya Pak ya, nggak bisa ditebak kan. Jangan pikiran kita kan nggak tahu hama seperti apa. Gitu. Nah, kalau terkait temuan hamanya Pak di Indonesia ya, di nasional atau internasional, itu ada perbedaan nggak sih Pak temuan hamanya, jenis hamanya itu ada perbedaan nggak sih Pak? Hampir sama sih. Jadi memang yang paling banyak itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan itu ya terkait kecoa gitu, masih sama kecoa Jerman ya, dan juga semut gitu, padan lalat seperti itu. Hampir sama sih jenis-jenis sama yang ditemukan saat saya audit di sini dengan yang di luar. Gitu. Kalau misalkan trapnya gitu tuh beda juga nggak sih Pak? Trapnya seperti kalau di kita kan pakainya UV insect gitu untuk lalat. Itu sebenarnya sama nggak sih Pak kalau di luar itu? Sama, hampir sama sih. Jadi saya nggak pernah kayak audit tuh kaget ngeliat, kok ini agak beda ya trapnya. Sebenarnya hampir sama aja, UV trap, kemudian glue trap ya, sama, dan juga treatment yang dilakukan juga saat saya baca laporannya juga itu juga hampir sama sih, seperti spraying dan lain-lain. Oke, jadi hamanya pun sebenarnya sama tikus aja, gitu. Jenis tikusnya juga, tapi jenisnya mungkin beda Pak ya? Ya kalau jenis mungkin saya tidak terlalu ini ya Pak ya, tidak terlalu expert di situ. Tapi ya kalau lihat bentuknya sih sebenarnya hampir sama. Ya, bentuknya tikus gitu ya Pak. Cuma makannya mungkin beda Pak. Kalau di sono keju Pak. Kalau di luar. Oke Pak. Nah, kalau misalkan audit itu sendiri Pak, baik itu GMP, HACCP ya atau ISO. Nah ini kan NFS ini kan internasional Pak. Gitu ya. Nah, Bapak tahu gak sih apa perbandingan Pak kalau audit kita di dalam negeri di Indonesia dengan di luar negeri ya, secara internasional, apakah ada perbedaan yang signifikan, dan kalaupun ada apa sih Pak perbedaannya? Iya, memang kebetulan juga saya sebelum di NSF saya kerja di luar ya Pak. Jadi saya ada kesempatan untuk mengaudit-audit perusahaan makanan yang juga ada di luar, yang memang kebanyakan waktu di Malaysia dan Singapura. Mungkin kalau misalnya mau dibandingkan dengan Indonesia sih sebetulnya saya tidak melihat suatu perbedaan yang signifikan ya Pak. Sebenarnya tergantung daripada orang-orang yang di dalamnya. Jadi sistemnya sudah dibuat ya sebagus mungkin, tetapi kalau misalnya istilahnya mungkin orang yang di dalamnya tidak menjalankan, tentu juga tidak akan bekerja sama gitu ya Pak. Jadi begitu juga kayak misalnya bangunannya bagus gitu Pak, tetapi tidak di-maintain dengan baik, tentunya juga akan hasilnya tidak maksimal. Jadi kalau misalnya dibicara bagaimana di Indonesia dengan yang lain, Indonesia menurut saya sudah
bagus ya Pak. Memang ada yang beberapa challenge yang masih harus istilahnya terkait pest control ini memang harus kita perbaiki terus ya. Tetapi kalau dibandingkan luar kita nggak inilah Pak, maksudnya nggak kalah gitu, seperti itu. Oke, jadi dikatakan kalau sebenarnya sih sama aja Pak ya? Sama aja lah. Sebenarnya isi klausul-klausulnya standar itu juga sebenarnya sama ya Pak ya? Oh sama Pak, kalau misalnya kita audit standar internasional itu auditnya sama aja. Sama aja. Sama aja. Jadi di Indonesia, di Malaysia, di Singapura atau di negara-negara yang lain itu proses auditnya akan sama ya, cara pengecekannya sama ya, seperti itu. Oh mungkin saya tahu Pak yang beda apa Pak? Apa tuh? Penggunaan bahasa. Iya. Kalau di Indonesia masih bahasanya Inggris, Iya, di sini kan pakai bahasa Indonesia. Betul. Gitu. Nah Pak, pertanyaan awam Pak, di terakhir Pak. Pertanyaan awam dari tadi terakhir dulu nih. Pertanyaan awam Pak, siapa sih Pak yang buat standar ini Pak? Isi klausulnya, standar itu siapa sih Pak sebenarnya Pak yang menentukan gitu? Ya ini tergantung standarnya. Kalau bicara standar internasional itu ada ISO. Ya itu dia emang ada si ISO-nya sendiri itu Pak. Itu dia kan forum yang terdiri dari beberapa negara. Mereka membentuk forum, mereka akhirnya membuat istilahnya standar itu. Kalau misalnya SNI ya kita ada BSN ya. Kemudian kalau HACCP itu dia juga ada yang membuat lah Pak. Itu. Sama kayak ISO itu dia ada forum internasionalnya yang membuat itu gitu ya? Iya. GMP seperti itu juga? Iya. Dan kalau misalnya standar-standar yang kayak misalnya khusus kayak retail ya, nah itu biasanya dari pihak retailnya yang biasa membuatkan standarnya untuk nanti diaudit oleh pihak ketiga seperti itu. Oke, nah Pak Ronald, kalau di kami kan di Ethos itu kan kita kalau untuk lalat itu kan menggunakannya UV insect Pak ya, di mana itu berbasis lem, pakai lampu UV itu untuk menarik, tapi kan basisnya kan itu lem sebenarnya ya. Nah, tapi ada nggak sedikit sih Pak sebenarnya pelanggan-pelanggan yang bertanya untuk penggunaan insect killer. Nah, itu dalam pandangan audit sendiri, khususnya untuk F&B ya, industri makanan itu gimana Pak? Ya, mungkin kalau insect killer di sini yang dimaksudkan itu dia menggunakan UV dan kemudian listrik ya Pak ya. Listrik sehingga jadi misalnya ada hama tertarik, kemudian dia tersengat listrik dan biasanya dia akan jatuh Pak. Nah, ini sebenarnya penggunaan insect killer dengan listrik ini sudah tidak direkomendasikan. Dan ada beberapa standar juga memang yang sudah istilahnya tidak menggunakan insect killer ini. Kenapa? Karena tadi potensi di mana apalagi misalnya di daerah dekat area proses pengolahan makanan atau area transfer makanan ya, di mana kalau misalkan ada lalat ataupun serangga terbang yang terperangkap dan terkena listrik, dia bisa berpotensi jatuh dan malah mengontaminasi area ataupun produk makanan tersebut. Oke, jadi memang insect killer itu memang tidak direkomendasikan ya dalam F&B atau industri makanan ya. Tuh Sobat Mogi sudah jelas ya. Jadi memang yang digunakan oleh Ethos pun itu kita nggak gunakan itu, kita gunakan UV insect ya, dimana itu menggunakan lampu UV untuk menarik dan kemudian di dalamnya ada kita menggunakan trap lem berupa lem gitu ya. Jadi sangat aman apalagi untuk industri F&B atau industri makanan. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Ronald Anugrah Lanu untuk kesempatan hari ini. Senang bisa berkenalan dengan Anda, bisa ngobrol-ngobrol dengan Anda, senang sekali dan sudah berbagi. Terima kasih sudah berbagi dengan kami. Oke, jadi Sobat Mogi sudah jelas bahwa peran pest control apalagi di industri makanan itu cukup penting sekali ya. Jadi jangan ragu untuk menggunakan jasa kita Ethos Indonesia sebagai mitra vendor Anda untuk pest control, karena kita sudah berpengalaman lebih dari puluhan tahun dan tenaga ahli yang bersertifikasi, dan Ethos sendiri sudah sertifikasi ISO 9001 2015. Jadi jangan ragu lagi untuk bekerja sama dengan Ethos Indonesia. Baik Sobat Mogi, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin pembahasan tentang apa, bisa komen di bawah, silakan. Ingin pembahasan tentang apa, nanti kita akan diskusikan dengan tim. Dan untuk yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru 2024, Happy New Year, dan sampai ketemu lagi Sobat Mogi. Ciao.